Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bu Sita. Selamat sore Bu Rizka. Oke, pada kesempatan kali ini sepertinya saya akan melakukan supervisi pada kegiatan coaching yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Nursita ya. Iya Bu. Oke, dan pada kesempatan kali ini siapa yang menjadi coachnya? Adalah Pak Saiful Bu. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Selamat sore juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini nanti saya akan melihat Pak Saiful bagaimana Bu Nursita melakukan coaching kepada Pak Saiful. Jadi di sini nanti akan saya rekam dan pada kegiatan sore hari ini akan dilakukan oleh Bu Nursita sebagai coachnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Saiful, begitu ya? Ya, siap. Nah, dan di sini saya mau menanyakan nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nursita kembangkan, kompetensi mana gitu, dengan alur tirta yang sudah pernah kita pelajari bersama, kira-kira yang mana? Baik Bu, saya di sini akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada Pak Saiful. Baik, berarti di sini Bu Sita akan mengajukan 3 kompetensi inti, begitu ya? Iya Bu. Dari coaching yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya ingin melihat lagi yang lebih detail, hal yang terkerucut lagi dari ketiga kompetensi itu. Silakan Bu Sita pilih salah satu hal apa yang paling ingin Bu Sita kembangkan nantinya. Baik Bu, saya ingin mengembangkan dan yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach. Oke, baik. Nah, di sini apa yang bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap apa yang ingin dikembangkan dari coaching itu? Baik Bu, saya akan memberikan penilaian yaitu berupa 4 kriteria ya Bu, berupa yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik Bu. Nah, baik. Di sini juga saya harapan yang ingin kita capai dalam observasi kali ini yaitu kira-kira apa nih Bu Nursita? Harapan saya adalah coach bisa menceritakan dan mengungkapkan dan menceritakan sepenuhnya apa yang menjadi permasalahannya kepada saya Bu, dan membantu dia memberikan solusi. Oke. Kapan nanti silahkan Bapak Saiful menceritakan hal yang ingin disampaikan kepada Bu Nursita, dan Bu Nursita silakan mencatat hal-hal penting tentang percakapan yang telah terjadi tersebut. Setelah itu silahkan Bu Nursita memberikan tanggapan-tanggapannya. Baik, kita akan mulai coachingnya ini kapan Bu Nursita? Kebetulan hari ini Bu, kami berdua Pak Saiful akan memulainya hari ini Bu. Oke, baik. Berarti di sini saya akan melihat secara langsung setelah percakapan ini, dan saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bu Nursita ya. Baik Bu. Oke, baik. Dan setelah itu nanti kita akan setelah percakapan coaching ini terjadi, saya akan menanyakan beberapa hal dan seterusnya.
pada kesempatan kali ini saya kembalikan kepada Bu Nursita untuk memulai coachingnya. Baik Bu, saya akan mulai coachingnya dengan Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Iya, kemarin katanya Bapak ada yang mau diceritakan nih dengan saya. Ada masalah apa ya Pak ya kalau saya boleh tahu? Oh iya Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Saiful, suaranya di mute. Oke. Mohon diulangi lagi pertanyaan Ibu Nursita tadi, belum begitu jelas. Iya, kemarin Bapak WA saya nih, katanya ada yang mau diceritakan. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya Pak ya? Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam kesempatan ini kita sedikit akan istilahnya berbincang-bincang. Ada sebuah masalah yang memang harus kita utarakan, yaitu mengenai tentang miskonsepsi antara rekan kerja kita di sekolah kita, sehingga kurang begitu baik hubungan istilahnya seperti itu Bu. Oh, jadi ada miskomunikasi antara rekan. Jadi Ya. tujuannya untuk hari ini apa ya Pak? Tujuan hari ini saya berharap saya dan mungkin kita semua bisa memperoleh informasi yang terbaik, kemudian mencari solusi untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan secara nyata Bu. Baik, kalau begitu apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Bapak harapkan? Harapan saya sih kedepannya saya bisa memperbaiki komunikasi dengan rekan sejawat saya, kehubungan dengan lebih baik, dan kemudian mendapatkan sebuah ide-ide yang sekiranya nanti bisa saya kembangkan di dalam lingkungan saya bekerja Bu. Oke, Bapak ingin mengharapkan suatu komunikasi yang baik ya Pak. Kalau boleh tahu apa sih Pak ceritanya Pak? Kalau boleh saya dengar ceritanya seperti apa Pak? Oke. Kejadiannya itu sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu Ibu ya. Ketika saya berkomunikasi secara online dengan rekan saya, karena waktu itu saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru Bu, karena belum sempat membalas catatan kawan saya, sehingga menimbulkan miskomunikasi antara kawan saya dengan saya, sehingga hubungan rekan kerja kami yang sampaikan sepertinya kurang berjalan dengan baik. Begitu Bu. Oh, jadi tidak ada miskomunikasi ya Pak ya? Miskomunikasi. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Yang saya lakukan sih yang pertama kita harus bersabar Bu ya. Dalam hal suasana apapun kita harus bersabar, kemudian kita harus melaksanakan legowo, artinya tetap kita menyapa kepada rekan sejawat kita, baik itu rekan yang istilahnya dalam tanda kutip mendiamkan kita. Nah, itu yang perlu kita kembangkan dan kita amalkan dalam aspek kehidupan kita pribadi. Oh baik, kalau begitu sekarang dari skala 1 sampai dengan 10, Bapak sudah ada di level berapa sekarang Pak? Kalau sekarang menurut asumsi saya pribadi sudah bersyukur Bu ya, artinya sudah kalau dikasih rating nilai itu mungkin sudah 10, udah mungkin bahkan lebih Bu. Oh jadi sekarang Bapak sudah ada di posisi berapa Pak tadi? 10 dari skala 1 sampai dari skala 1 ya. Apa kekuatan dan hambatan sama melakukan ini Pak? Ya. Kalau hambatan sih yang saya rasakan secara individu ya, yang saya rasakan itu ketika diajak komunikasi itu seolah-olah nggak merespon. Itu sebagai hambatan saya, dan kekeh dengan pendirian istilahnya pribadi kawan saya tersebut gitu, sehingga komunikasi ini nggak berjalan secara baik, sehingga kerja kita nggak nyaman juga Bu di situ.
ada ini ya Pak ya, saling respon. Kalau Ada begitu, menurut Bapak apa sih Pak solusinya? Menurut saya solusinya itu tadi Bu, berjalan beberapa mungkin sekitar atau 2-3 bulan ini saya menjalin komunikasi, walaupun nggak menegur tetap saya tegur dengan baik, harus ya istilahnya sopan dan bersabar, suatu saat pasti nanti akan kembali seperti sedia kala. Itu intinya saya. Semoga ya Pak ya. Kalau begitu, apa rencana yang Bapak akan lakukan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Rencana saya sih saya bekerja lebih kondusif, lebih nyaman karena di situ ada rekan kerja yang memberikan motivasi, kemudian memberikan sebuah apa ya, sebuah penghargaan walaupun nggak secara fisik tapi dari segi sikap komunikasi itu sudah termasuk yang saya harapkan secara pribadi. Semoga ya Pak ya bisa tercapai. Ya. Selanjutnya, apakah ada prioritasnya Pak? Prioritas saya alhamdulillah selama ini karena komunikasi sudah berjalan baik sehingga kawan itu bisa membantu saya Bu, malah lebih bagus lagi. Kalau ada apa-apa malah saya yang jadikan sebagai pengganti beliau gitu. Oh baiklah. Kalau begitu, kapan Bapak akan memulainya Pak? Saat ini juga Bu, harus jangan ditunda-tunda lagi, harus siap. Oke, baiklah. Secepatnya, semakin baik semakin Secepatnya. cepat. Siap. Semakin baik semakin bagus gitu. Oke, siap. Oke Pak, kalau begitu, apakah komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Kalau saya secara pribadi tanya komitmen saya adalah membangun atau menjalin hubungan relasi dengan rekan sejawat sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang lalu. Kerja kita jadi nyaman, seolah-olah di situ tempat kita berkeluh kesah dan kita sebagai apa ya, keluarga Bu di situ Bu. Enak dan nyaman gitu. Siapa Pak yang dapat menjaga atau membantu komitmen Bapak? Yang terutama sih yang saya rasakan itu adalah kawan-kawan rekan kita ya, guru-guru kita malah di situ sebagai komunikasi, kawan yang sering kita ajak ngobrol, ajak kita curhat. Nah, itu malah rekan yang saling membantu gitu. Baiklah kalau begitu. Ya. Bagaimana nih Pak setelah Bapak bercerita dengan saya? Adakah kesimpulan yang Bapak dapatkan Pak? Bagaimana perasaan Bapak? Ya, dengan adanya kita berkomunikasi dengan Ibu Nursita, alhamdulillah saya menjadi apa ya istilahnya lebih plong gitu loh, lebih bisa mencurhatkan kepada orang yang tepat gitu loh, sehingga menjadi solusi yang lebih efisien. Baiklah, alhamdulillah ya Pak ya, kita sudah dapat solusinya. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi Pak? Saya mau dengar nih cerita selanjutnya dari Bapak. Oh iya, kita bertemu dengan Bu Nursita insya Allah sih mungkin minggu depan Bu ya, insya Allah kita jadwalkan, kita komunikasi lagi lebih baik lagi, insya Allah Bu, kita segerakan. Baik, kita tunggu ya Pak ya cerita selanjutnya. Oke Kalau Bu, terima begitu, kasih. ada yang mau diceritakan lagi Pak? Saya rasa hal-hal yang seperti itu tidak luput dari apa ya istilahnya dalam kehidupan kita Bu ya. Nah, sehingga kita ini apa ya tetap menjalin komunikasi dengan sesama lah, walaupun bukan rekan sejawat tapi dengan orang lain pun harus berbuat dengan sebaik mungkin seperti itu. Saling berbagi Pak ya. Saya juga senang Pak dengan mendengar cerita Bapak. Saya juga mendapat pengalaman baru yang nantinya bisa menjadi pembelajaran saya untuk murid-murid saya dan di sekolah saya. Terima kasih juga Pak ya telah berbagi, mau mencurahkan dan mau membagi unek-uneknya kepada saya. Baik, Siap. kalau begitu Pak, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau diceritakan lagi nih Pak? Pertanyaan saya satu mungkin Bu ya untuk Ibu Nursita Apriana, bagaimana sih Bu ya cara kita menanggulangi rekan sejawat kita jika memiliki sikap yang judes Bu? Jika menjadi sebenarnya sih Pak, kalau kata saya mungkin semua orang itu punya sifatnya yang berbeda-beda. Terkadang itu hanya perasaan kita aja lah Pak. Menurut kita, bayangan kita nih dia judes, padahal memang bagian dari karakter dia. Sebenarnya mungkin karena kita kurang pendekatan sama dia. Oke. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenal dululah dengan dia. Insya Allah dia tidak akan tidak seperti yang kita bayangkan. Masya Allah, luar biasa Bu, luar biasa.
Mantap sekali Bu, terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Pak ya kalau begitu. Insya Allah Bu, Saya siap. mm, baik kalau begitu saya ini Pak ya, saya sudah selesaikan dulu. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nursita, bagaimana tadi performa yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching dengan Pak Saiful? Alhamdulillah Bu, tadi hasilnya sudah cukup baik. Pak Saiful sebagai coach sudah menemukan solusinya. Oke, baik, sudah menemukan solusinya. Dan apa sih yang membuat Bu Nursita bisa menilai Pak Saiful sudah menemukan pemecahan masalahnya sendiri? Saya sudah memberikan kehadiran penuh Bu pada saat coaching, kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus dengan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke, di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Boleh, Bu Bu. Nursita? Oke, baik. Saya tadi mengamati pada saat Bu Nursita melakukan coaching kepada Pak Saiful itu mungkin bisa lebih lebih fokus lagi menatap secara langsung gitu. Jadi menatap karena kita kan tadi mau melihat kehadiran penuh ya, maksudnya mindfulness-nya gitu ya. Jadi Baik Bu. jadi Bu Nursita bisa mungkin menatap layar kameranya dan melihat langsung bagaimana Pak Saiful menyampaikan apa yang dia sampaikan. Mungkin dengan gestur-gesturnya Bu Nursita juga bisa lihat dan bisa nilai apakah Pak Saiful ini sudah benar-benar menemukan pemecahan masalahnya. Karena tadi di sini saya lihat Pak Saiful juga masih bertanya, kira-kira apa ya Bu, bagaimana kalau misalnya dia masih minta solusi gitu dengan Bu Nursita. Padahal pada kegiatan coaching itu sendiri ada hal-hal, maksudnya seperti kita tidak bisa memberikan saran atau kita hanya menggiring si coach untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Tapi sejauh ini saya sudah lihat bagaimana Bu Nursita melakukan teknik coachingnya itu sudah cukup baik secara keseluruhan. Dan di sini juga saya sudah melihat bagaimana Bu Nursita melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktifnya juga cukup baik, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Saiful ini bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu, secara jujur gitu ya. Nah, itu tadi yang sudah saya lihat, itu komentar hasil pengamatan saya. Lalu bagaimana saya ingin mendengar pendapat dari Bu Nursita atas pendapat saya ini gitu. Apakah tidak sesuai ataukah memang sesuai gitu. Silahkan Bu Nursita. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama menjadi coaching. Semoga nanti ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kemudian diskusi kita hari ini, kira-kira apakah nanti bisa ditingkatkan lagi performanya di pertemuan berikutnya gitu? Karena kan tadi masih ada catatan-catatan ya, kira-kira sudah kira-kira bisa nggak ditingkatkan lagi gitu supaya sesuai dengan harapan, bisa ya? Baik Bu, saya nanti akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu tentang apa kekurangan saya,
Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut untuk menjadi referensi untuk selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sita. Rencana tindak lanjutnya kita hari ini kan sudah terbayang, kira-kira mau dimulai kapan nih? Akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Oke, baik. Akan dilaksanakan secepatnya ya. Iya, Bu. Di mana, kalau boleh tahu? Nanti saya akan melaksanakannya dengan saya bertemu dengan Pak Saiful. Apa saya akan ke sekolahnya nanti, Bu? Oke, baik. Berarti dengan Pak Saiful langsung dan di sekolahnya Pak Saiful ya. Iya, Bu. Nah, di sini saya sudah catat hasil performa bagaimana Bu Sita menyampaikan teknik coachingnya. Nah, saya mau tahu apa yang Bu Sita dapatkan dari kegiatan kita pada teknik coach pada sore hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan yang pertama adalah pembelajaran dari Pak Saiful itu sendiri, Bu. Dan saya mendapatkan bagaimana untuk menjadi seorang coach yang baik dari Ibu sendiri. Apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya yang kurang akan saya perbaiki. Itu, Bu. Oke, baik. Di sini saya rasa sudah cukup apa yang saya nilai. Terima kasih Bu Sita, terima kasih kepada Pak Saiful sudah menceritakan secara gamblang kepada Bu Nursita sebagai coachnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.